berkembang sangat cepat, dan lingkupnya adalah lingkup antar benua, ya, di mana data dan informasi disajikan, ya, dan juga dapat bisa dipelajari dan dipahami serta dianalisa, ya. Dan organisasi di sini juga uh, mencakup, ya, antar departemen, ya, antar negara atau juga antar negara, antar region, gitu ya, benua, gitu ya. Nah, peranan dari ERP 2, ya, dan juga peranan dari ICM, ya, dalam model platform intra dan juga inter business collaboration. Nah, di sini memberikan suatu solusi dari suatu permasalahan, ya, di mana permasalahan yang dihadapi itu adalah adanya komputer tua, yaitu yang namanya all mainframe, ya, dan juga PC serta juga Windows dan juga Macintosh. Ya, di sini uh, dapat di apa ya uh, dapat diakses, tapi belum tentu terstandarisasi, ya, belum tentu terstandarisasi. Nah, sehingga di sini ada konsekuensi, gitu ya. Bagaimana bisa dapat mudah dibaca seluruh sistem, kemudian bisa dianalisa dengan mudah, kemudian juga bisa ditranslasi dengan bahasa yang berbeda, ya, antara yang satu dengan yang lainnya, gitu ya. Nah, sehingga harus ada spesialisasi perangkat keras maupun juga spesialisasi perangkat lunak terkait dengan pembacaan data, gitu ya. Nah, nah, dalam suatu permasalahan itu terkait dengan internet, gitu ya. Ini diestimasi ada sekitar 20% ya dari GDP Amerika Serikat, gitu ya. Itu terkait dengan kebutuhan untuk penyajian informasi memang harus mutlak, gitu ya. Dan belanja yang dikeluarkan itu besarnya mencapai 20% dari GDP. Dengan kata lain, bahwasanya 90% informasi yang terkait dengan dokumen itu memang tidak ada di dalam database, sehingga mengharuskan adanya belanja tersebut. Nah, sehingga uh, dalam dalam satu kurun waktu, ya, itu diperlukan atau perputaran tingkat dokumen itu mencapai 100 miliar per tahunnya. Dan informasi yang disimpan itu menggunakan berbagai format yang berbeda, ya, dalam suatu komputer sistem yang berbeda juga, ya. Nah, sehingga disparasi atau juga perbedaan format penyimpanan, nah ini juga menimbulkan permasalahan. Masalahnya apa? Masalah akses, gitu ya, masalah pencarian serta masalah pendistribusian informasi, gitu ya. Maka suatu solusi yang diberikan, yaitu solusi kombinasi antara teknologi informasi dan juga jasanya. Di sini lingkupnya mencakup adalah platform teknologi, platform perangkat lunak dan juga platform perangkat keras, ya. Itu diperlukan. Jadi solusinya adalah suatu solusi yang sifatnya transparan, ya, yang ditujukan kepada user. Dan secara teknis, gitu ya, ini dapat dihandle oleh user. Lalu user juga dapat menyimpan data dan juga menyimpan informasi dengan suatu format, yaitu sebagai contoh menggunakan database atau juga menggunakan dalam bentuk format teks, ya. Dan yang ketiga, solusi yang diberikan yaitu terkait dengan perulangan data, ya, kapan mau diakses, kapan mau diminta, dan kapan mau disajikan sebagai suatu informasi, ya. Nah, sehingga solusinya di sini adalah bisa memberikan informasi tersebut. Dan pada akhirnya suatu solusinya adalah dapat disediakan dalam bentuk piringan, ya, dalam bentuk yang tercetak, dalam bentuk tampilan layar, ya, atau juga dalam bentuk tampilan web, gitu ya. Nah, sehingga di sini extensible markup language itu harus didesain. Ya, didesain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan extensible markup language di sini ini merupakan suatu solusi, ya. Tidak hanya sekedar solusi yang berupa problem informasi, akan tetapi juga solusi untuk masalah waktu, gitu ya. Di mana extensible markup language ini merupakan suatu revolusi, ya,
yang secara mendasar terkait dengan transfer data dan juga transfer identifikasi via internet. Dan extensible markup language di sini juga dikembangkan, ya. Ya, dikembangkan dengan menggunakan dalam beberapa kurun waktu ini, ya. Dan mayoritas, ya, perangkat lunak yang disediakan oleh vendor juga dalam hal ini sudah punya platform, ya, dalam bentuk extensible markup language standarnya, ya. Ya, di mana sudah disetting atas produknya dan dipromosikan. Contohnya produk dari Microsoft, ya, atau juga pernyataan dari CEO-nya Microsoft. Dan extensible markup language ini adalah suatu aplikasi yang mencakup suatu region, suatu area yang bisa juga digunakan untuk keilmuan, ya, untuk matematik, musik, religius, dan juga lingkup berbagai jenis paket bahasa lainnya, dan juga berupa fungsi-fungsi area bisnis dan juga fungsi pengadaan, ya, atau juga fungsi e-commerce, ya, atau juga lingkup XML juga digunakan dalam platform electronic data interchange, ya, electronic payment system, ya, financial data transfer, dan juga turunannya yang mengacu di beberapa akhir belakangan ini, di mana extensible markup language berpengaruh juga, ya, di antara beberapa area, di mana extensible markup language dalam akuntansi juga berpengaruh bidang keuangan, bidang iklan, ya, dan juga manufacturing. Nah, extensible markup language ini bentuk aplikasinya adalah XBRL, ya. Jadi XBRL sebagai suatu dokumen elektronik, gitu ya, yang secara simple mengalirkan, ya, informasi berupa laporan keuangan, kemudian laporan kinerja, dan juga catatan akuntansi, ya, antara satu software dengan yang lainnya. Dan XBRL di sini menjelaskan, ya, bagaimana industri akuntansi, ya, punya standar yang sama, ya, dalam laporannya, ya, dan juga penyajian data digital, ya, yang dalam hal ini berbasis bit dan juga byte, ya. Lantas juga data keuangan itu mencakup laporan keuangan, akuntansi biaya, data informasi pajak, dan juga beberapa standar transfer, analisa, dan juga pemahaman atas data. Dan XBRL ini didesain untuk standarisasi data laporan keuangan, ya, dan juga dapat menyajikan dan juga mempublikasikan informasi dengan berbagai format. Dan XBRL di sini menemukan bahwasanya dapat diterima, ya, dalam lingkup bisnis yang skala besar, kemudian juga institusi akuntansi, serta juga lembaga pemerintahan. Baik itu XML maupun juga XBRL, nah, dalam lingkup aplikasi akuntansi, ya, baik itu secara internal maupun juga secara eksternal, mendukung, ya, yang namanya untuk pelaporan akuntansi dan juga dampaknya pada transfer lingkup skala bisnis, ya, dan juga pemahaman mekanisme dan juga bahasa yang mudah dipahami. Dan untuk memahami itu sangat tergantung kepada, ya, standar pengembangan, kemudian penyajian pemrograman, dan juga kesederhanaan paket bahasanya. Namun apabila demikian, maka kita harus memahami apa yang disebut dengan adanya pengembangan baru secara terus-menerus, ya. Nah, ini kalau kita lihat perkembangannya paket bahasa tadi, gitu ya, dimulai dari tahun 40-an, ya. Jadi dimulai tahun 40-an, di mana diperkenalkannya yang namanya hyperlink. Ya, jadi hyperlink sebagai suatu markup dokumen, ya. Artinya pengembangan dari lanjutan dari dokumen antara satu halaman atau satu file, ya, dalam bentuk hypertext. Juga di tahun 60 diperkenalkan namanya RTP atau juga Rich Text File, ya. Kemudian juga di tahun 60 diperkenalkan generic coding. Kemudian di tahun 69 di mana IBM, yaitu Charles Goldfrapp, ya, ini memperkenalkan yang disebut dengan GML atau disebut dengan Generalized Markup Language,
Lantas di tahun 78 diperkenalkan notasi yang namanya bahasa ANSI, gitu ya, atau dalam bentuk computer language for the processing text computer. Tahun 80 juga diperkenalkan HTML. Tahun 90-an. Nah, sebelumnya tahun 80-an itu ya diperkenalkan apa yang namanya WYSIWYG, gitu ya, atau what you see is what you get. Ya mungkin ada yang pernah nggak menggunakan WYSIWYG ini, Bapak Ibu? Kira-kira ada pernah nggak menggunakannya tahun 80-an ini ya, akhir tahun 80-an ya menuju 90. Diperkenalkannya WYSIWYG. Ya, kalau saya pernah ya menggunakannya ini yang namanya WYSIWYG gitu ya, berbasis Underdos gitu ya, yang fungsinya sebagai Excel yang lama ya. Nah, ini Excel yang lama yang namanya WYSIWYG. Kemudian di tahun 90 diperkenalkannya Triple W ya, atau disebut dengan World Wide Web ya. Dan tahun 2000 yang merupakan adanya evolusi dari XML tersebut. Nah, itulah sekilas mengenai sejarah ya dan perkembangan dari extensible markup language tersebut. Nah, sekarang bagaimana penerapan extensible markup language tersebut di Indonesia ya? Nah, kita melihat di sini sebagai berikut ya. Nah, ini sebagai contoh ya bagaimana kamus data ya, kamus data yang dibentuk dari extensible markup language dari suatu purchase order gitu ya. Nah, jadi dia terbentuk kamus datanya sebagai berikut. Dan penggunaan dari extensible markup language ini itu nyatanya misalnya di bursa efek lah ya modelnya. Di e-book ini ada ya tampilannya. Nah, di mana dari perusahaan-perusahaan yang go public di bursa gitu ya. Ini menyajikan dan juga mengungkapkan informasinya ya dengan format extensible markup language gitu ya. Dan format extensible markup language tersebut dapat dibaca di bursa yang lain gitu ya. Jadi di bursa yang lain misalnya Osaka Securities Exchange. Nah, jadi dalam bentuk XML tersebut ya berupa file ya. Jadi dapat dibaca pemrosesan sistemnya ya dengan format HTML ya atau disebut dengan hypertext markup language. Nah, jadi di sini ada proses yang namanya konversi gitu ya. Konversi dari extensible markup language menjadi hypertext markup language sehingga mudah dibaca gitu ya di platform yang berbeda yaitu di media dan juga di web. Nah, kira-kira apa sih keuntungannya gitu ya? Nah, dengan adanya konversi XML to hypertext markup language ini, maka keuntungan yang didapatkan berupa adanya informasi yang didapatkan, pengungkapan informasinya secara real time ya. Yang kedua adalah formatnya fleksibel ya, bisa diubah dalam format manapun. Dan yang ketiga ya mengurangi kertas, ya mengurangi yang tercetak. Ya semuanya disebut orang dengan soft copy gitu ya. Nah, sehingga evolusi dari soft copy itu bermula dari sini ya. Jadi perubahan dari evolusi XML menuju hypertext markup language. Dan hypertext markup language rekomendasinya ya. Nah, inilah menjadi bentuk taksonomi ya. Dan taksonomi extensible markup language tersebut ya. Nah, kalau dalam bidang akuntansi ya bagaimana standar internasional accounting standard gitu ya. Di baik itu di belahan negara A ya, negara pertama, negara kedua, negara ketiga yang menerapkan standar akuntansi nah sekarang IFRS gitu ya. Itu baik itu di industri penerbangan ya, baik itu di agriculture, di bank ya, atau juga di non-profit organization itu juga bisa secara spesifik dilihat ya di tiap industri atau pada tiap industri pada masing-masing perusahaannya ya. Nah, sehingga sampai sampai di sinilah ya bagaimana XBRL taksonomi itu berperan ya dalam dalam format atau juga dalam melakukan standarisasi dokumen antar negara
antar perusahaan dan antar standar malah gitu ya. Dan sehingga kita melihat ya bagaimana bentuk dari apa ya taksonomi XBRL tadi gitu ya, dari dokumen yang dihasilkan gitu ya, itu yang mengacu pada berbagai standar yang ada di negara dengan industri yang berbeda dan juga perusahaan yang berbeda gitu ya. Nah, di sini data-data keuangannya gitu ya, itu sesuai ya, sesuai dan juga bisa dijalankan ya oleh aplikasi akuntansi dan juga aplikasi yang dirancang oleh pihak ketiga ya, sehingga laporan keuangan ya itu bisa diformat ya, diturunkan apakah dalam bentuk PDF ya, dalam bentuk hypertext markup language ya, atau juga dalam bentuk file Word atau juga dalam bentuk text file ya. Nah, inilah taksonominya. Oke ya. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana kasusnya gitu ya. Kasusnya di bursa lah ya, di bursa Indonesia. Mungkin kita bisa lihat sebagai berikut. Ya, bagaimana ini misalkan extensible markup language ini di Bursa Efek Indonesia ya, di IDX. Nah, di mana dalam standarisasi informasi ya di Bursa Efek Indonesia ya, ini harus ada konsep ya, konsep kustomisasi ya. Kemudian juga mendefinisi, kemudian juga dapat diterjemahkan ya, diterjemahkan oleh beberapa komputer ya dengan bantuan paket bahasa ya. Nah, sehingga XBRL ini bekerja gitu ya berupa ya ini ya tujuan utamanya adalah ya bagaimana data bisnis dan juga data keuangan dengan mudah ya dipertukarkan, dibandingkan gitu ya, dan juga digunakan tanpa adanya kendala dari standar akuntansi ya, atau juga kendala bahasa. Dan XBRL ini bekerja ditandai dengan tag, jadi menggunakan tag dan dapat diidentifikasi dari masing-masing data. Dan tag ini dengan mudahnya dapat dibaca oleh software komputer dan juga dapat diidentifikasi dengan paket bahasa yang berbeda ya. Dan metodenya cukup sederhana, yaitu dengan bantuan pihak ketiga, di mana pemrosesan data elektronik itu dapat dilakukan tanpa menerjemahkan terlebih dahulu, atau juga tanpa membuka kode data, dan mudah dibandingkan disebabkan oleh adanya tag yang sama ya dalam penggunaan pelaporannya. Dan SBRL tagging ini di Bursa Efek Indonesia gitu ya, ini misalnya bagaimana aset senilai 1.000 gitu ya, ini dengan mudah diterjemahkan oleh komputer ya, bahwasanya aset 1.000 itu maknanya dengan tanda tag ini gitu ya. Jadi dengan tanda tag inilah dapat dipahami. Artinya XBRL tag untuk penyajian informasi ya, fungsinya menuju kepada barcode. Nah, kemudian kita lihat XBRL usage ya, bagaimana diadaptasi ya XBRL ini dari berbagai belahan negara yang ada. Dan pelaporan XBRL di sini menggunakan itu tadi gitu ya, beberapa apa ya, menggunakan sumber yang berbeda ya, dengan format yang berbeda dan dapat diterima ya, baik itu diterima investor ya, diterima analis ya, diterima regulator maupun juga diterima lender dan juga credit rating agencies ya. Dan evolusi SBRL di sini dalam laporannya ya, itu menggunakan satu standar. Ya, jadi satu standar pelaporan ya. Jadi ini sumbernya banyak gitu ya, dan satu standar pelaporan, sehingga proses akses informasi serta juga fasilitas analisa dan juga perbandingannya itu dapat dengan mudah dibuka ya, sehingga mengurangi biaya mendapatkan informasi, yaitu mengurangi biaya informasi sebagai salah satu syarat pasar modal yang efisien.
Nah, ini keuntungan dari XBRL ya, dapat meningkatkan analisa, kemampuan analisa gitu ya, hemat biaya, lebih cepat ya, akurat, andal ya. Kemudian juga decrease manual comparison among report ya. Kemudian juga rendahnya data entry. Kemudian juga dapat meningkatkan ya keakuratan informasi yang ada di internet serta standarisasi pelaporan gitu ya. Ya, mungkin ada mau kita diskusikan, silakan. Pak Ibu sekalian. Ya, jadi terkait dengan tugas ya, minggu depan kita udah bisa presentasi lah ya. Jadi ada 4 pertemuan berikutnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa presentasi lah ya dari tugas papernya, dan nanti tugas papernya itu dikompilasi menjadi tulisan ya. Ya, mungkin Bu Lailan bisa udah membaginya ya. Siapa kira-kira presenter pertama dan kedua besok minggu depan ya. Sudah, Prof. Nanti Lelan kirim sama Prof ya, Prof. Iya, ya, Bu. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi siapkanlah presentasinya berdasarkan yang sudah kita bagi kemarin ya. Saya kira itu yang perlu disampaikan. Ya, mungkin ada yang kita diskusikan, silakan dari topik kita ini. Cukup jelas ya. Ya, baiklah, saya kira itu saja perkuliahan kita, dan nantinya di e-learning-nya saya setting ya, belum sempat juga ini saya setting nanti bahannya, absennya. Ini mungkin juga absen kita 2 ya. Artinya e-learning dan juga pertemuan ini. Mungkin kita bisa print screen lah ya. Sudah? Ya, mohon di print screen kan. Sudah, Prof. Baik. Ya, baiklah, saya kira itu saja ya pertemuan kita Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan minggu depan ya, presentasi 1 atau 2 paper ya untuk tiap kelompoknya minggu depan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Prof. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Prof. ya, Bu. Terima kasih, Prof. Ya, boleh meninggalkan ruangan.